Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita khusus akan membahas tutorial akreditasi unit transfusi darah. Topik kita kali ini itu dimulai dari bab 1 ya, di standar akreditasi UTD tentang tata kelola kepemimpinan yang disingkat dengan TKK ya. Kita akan mempelajari standar TKK 1 yaitu tentang menyusun visi dan misi UTD bersama Dr. Yanto. Dalam mempelajari tata kelola kepemimpinan, ya, urutan mempelajari, kita harus membaca tentang standarnya. Jadi nanti standar TKK 1 itu tentang apa, itu harus kita baca dulu supaya kita bisa paham. Kemudian yang kedua tentang maksud dan tujuan TKK 1, ya. Jadi supaya paham, ya, ini juga harus perlu dibaca. Kemudian tentang elemen penilaian ya, atau yang biasa disingkat EP ya. EP ini ya, atau elemen penilaian ini adalah sesuatu yang harus disiapkan oleh UTD ya. Hal-hal apa yang harus disiapkan nanti yang kita lihat ini. Jadi nanti cara mengerjakan akreditasi itu standar demi standarnya itu urutannya seperti ini. Jadi dibaca standarnya, kemudian maksud dan tujuannya, kemudian baru menyiapkan elemen penilaiannya ya. Ya. Standar TKK 1 ya, itu bunyinya pimpinan UTD ya menetapkan ya visi dan misi ya. Jadi kalau ada kata menetapkan berarti kita harus membuat SK, surat keputusan. Jadi visi dan misi ini itu ditetapkan artinya dibuat SK-nya. SK tentang pemberlakuan visi dan misi yang ada di UTD itu ya. Serta perencanaan. Nah, berarti kalau perencanaan kita membuat rencana ya. Jadi rencana itu ada rencana usulan kegiatan dan ada rencana pelaksanaan kegiatan ya, yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan UTD. Jadi standarnya TKK 1 ini maksudnya pimpinan UTD itu harus membuat SK tentang visi dan misi serta membuat perencanaan ya. Perencanaannya itu dua, nanti ada rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan UTD. Sekarang maksud dan tujuan TKK 1 ya. Yang pertama ya, pimpinan UTD ya bertanggung jawab menjamin komitmen. Jadi suatu UTD agar bisa berjalan dengan baik maka perlu adanya komitmen ya, komitmen dari semua anggotanya, semua stafnya ya, untuk berkomitmen untuk menjalankan UTD yang bermutu ya, pelayanan darah yang bermutu ya. Pendekatannya ke arah peningkatan mutu ya, mutu pelayanan UTD ya, yang dituangkan dalam visi dan misi UTD. Jadi membuat visi dan misi itu ya dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan UTD, maksudnya seperti itu. Kemudian yang kedua, visi misi UTD itu ditetapkan. Sekali lagi kalau ditetapkan berarti dalam kenyataannya itu membuat SK ya. Jadi ditetapkan itu kita membuat SK ya, yang digunakan untuk acuan dalam penyusunan program kerja, indikator dan target cakupan di UTD
ya. Jadi setelah kita menetapkan visi dan misi, setelah kita membuat itu yang dituangkan atau ditetapkan dalam sebuah SK, nah itu sebagai dasar untuk membuat ya rencana kerja ya. Untuk membuat rencana kerja, membuat indikator kinerja, dan membuat target cakupan di UTD. Itu kira-kira maksudnya seperti itu. Ya, apa yang dinilai? Jadi elemen penilaiannya adalah ya, yang pertama yaitu terdapat bukti penyusunan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah terdapat bukti penyusunan. Berarti tidak cukup hanya ada visi dan misi UTD ya, tetapi juga bukti penyusunan. Jadi maksudnya membuat visi dan misi itu caranya bagaimana ya. Ya, kami sarankan cara yang paling mudah adalah dengan dirapatkan atau dengan rapat ya, dengan pertemuan. Jadi untuk membuat visi dan misi itu dilakukan dengan pertemuan. Kalau kita membuat suatu pertemuan, maka buktinya adalah uang. Uang itu singkatan dari harus ada undangan, harus ada absensi, ya, harus ada notulen rapat, dan harus ada gambar atau foto. Nanti ini buktinya seperti itu. Kemudian terdapat bukti sosialisasi. Nah, sosialisasi ini yang disosialisasikan adalah visi dan misi yang telah terbentuk tadi. Ada dua ya, kepada seluruh petugas UTD dan kepada masyarakat ya. Kalau kepada seluruh petugas UTD ini lebih baik dilakukan lewat rapat ya, lewat pertemuan ya, misalnya rapat bulanan. Nah, kalau lewat rapat bulanan berarti nanti buktinya ada undangan, ada absen, kemudian ada notulen, dan ada foto. Ini yang membuktikan visi dan misi telah disosialisasikan. Untuk masyarakat, nah caranya macam-macam ya. Bisa dengan banner, bisa dengan spanduk, atau bisa dengan media sosial. Makanya kalau dengan media sosial ya berarti nanti di screenshot ya, buktinya itu di screenshot. Misalnya kalau WA di screenshot, kalau lewat media yang lain lewat web ya itu di screenshot ya, atau kalau disosialisasikan lewat misalnya banner atau spanduk, nanti bisa difoto bukti itu. Kemudian yang ketiga, terdapat bukti review. Review itu mengkaji ulang ya. Jadi visi dan misi itu perlu dikaji ulang ya, minimal sekali setahun ya, perlu dikaji. Jadi sekali dalam sekali dikaji apakah visi dan misi ini masih relevan, bisa dilanjutkan lagi untuk tahun berikutnya atau enggak ya. Jadi dalam review itu hasilnya nanti bahwa visi dan misi yang telah kita buat itu masih perlu bisa dilanjutkan atau tidak. Kalau bisa dilanjutkan ya sudah, berarti buktinya hanya bukti pertemuan. Sekali lagi, kalau bukti pertemuan berarti hanya ada undangan, kemudian ada notulen, ada absen, dan ada foto. Tetapi jika visi dan misi ini sudah tidak relevan, artinya perlu direvisi, berarti perlu adanya revisi SK yang baru. Berarti ada SK yang baru dan ada visi dan misi yang baru ya. Kalau sudah ditetapkan visi dan misi dengan SK yang baru, SK yang lama ditarik, kemudian jangan lupa distempel ke daluwarsa gitu ya. Sekarang dokumen akreditasi yang harus disiapkan apa ya? Dan ini untuk mengulang lagi ya. Jadi dokumennya apa untuk memenuhi elemen penilaian ini? Yang pertama adalah terdapat bukti penyusunan visi dan misi. Buktinya apa? Ya, buktinya adalah bukti diadakan rapat ya. Jadi kalau terdapat bukti penyusunan, itu buktinya adalah bukti diadakan rapat. Nah, bukti diadakan rapat itu yang pertama ada undangan, kemudian
ada notulen rapat, kemudian ada absen, ya, kemudian ada gambar, ya. Jadi ada 4 ini ya, undangan, absen, notulen, dan gambar, ya. Itu kalau dibaca menjadi uang, ya. Ini bukti penyusunan nanti pakai ini, ya. Kemudian visi dan misi yang telah disetujui itu nanti ditulis di dalam notulen rapat itu, ya. Kemudian setelah itu, setelah disetujui visi dan misinya yang ditulis dalam notulen nanti, kemudian di SK-kan. Berarti untuk elemen penilaian yang pertama ini, selain bukti diadakan rapat, juga ada bukti telah dibuat SK pemberlakuan visi dan misi di UTD itu. Ya. Berikutnya untuk EP yang kedua, ya, terdapat bukti sosialisasi visi dan misi OTD kepada seluruh petugas dan masyarakat. Oke, tadi sudah saya sampaikan, berarti ini ada 2 sosialisasi, 1 kepada seluruh petugas UTD, yang kedua kepada masyarakat. Buktinya apa? Ya, untuk sosialisasi kepada staf UTD itu buktinya diadakan rapat, ya. Berarti kalau diadakan rapat, ya, buktinya ada undangan, ya, ada absen, ada notulen, ya, dan ada gambar atau foto. Ini untuk membuktikan bahwa sosialisasi visi dan misi telah dilakukan, ya. Kemudian untuk bukti sosialisasi kepada masyarakat, sekali lagi bisa lewat banner, ya, difoto, berarti spanduk juga difoto, ya. Kemudian media sosial, kalau media sosial berarti di screenshot, ya. Kemudian bisa lewat rapat lintas sektor, kalau lewat rapat lagi berarti ya buktinya ini tadi, undangan, notulen, absen, gambar ini, ya. Ini untuk membuktikan bahwa sosialisasi visi dan misi UTD itu telah dilakukan. Berikutnya EP ketiga tentang bukti review visi dan misi secara berkala, ya. Berkala ini ya 1 tahun, ya, paling lambat 2 tahun harus direvisi. Sekali lagi, tujuan dari review atau kaji ulang adalah untuk melihat, untuk mengkaji apakah visi dan misi yang telah kita bentuk itu masih relevan diberlakukan atau enggak. Kalau relevan ya diberlakukan lagi, kalau tidak relevan dibuat yang baru, berarti perlu direvisi. Nah, bukti dokumennya apa? Ya, kita lihat, ya. Jadi review visi misi ini dilakukan 1 tahun sekali, ya. Berarti caranya dengan diadakan rapat. Berarti kalau diadakan rapat berarti undangan, ya, kemudian notulen, absen, dan gambar, ya. Itu buktinya, ya. Kemudian hasil reviewnya itu ditulis di notulen, ya. Hasilnya itu bisa visi dan misi itu masih relevan, artinya masih bisa diteruskan, atau visi dan misinya itu perlu direvisi. Kalau perlu direvisi berarti dibuatkan SK yang baru. Jangan lupa SK yang lama ditarik kemudian distempel kedaluarsa, ya. Nah, itu untuk memenuhi atau bukti-bukti dokumennya ini supaya bisa dikerjakan dengan baik untuk standar TKK 1. Terima kasih telah menonton. Jika video ini bermanfaat, ya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.